Baik ya, sambil menunggu yang lain karena ini sudah tepat jam 1, kita mulai saja tutorial kita dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sulastri ada ya? Halo? Halo Sulastri? Iya Pak, ada. Oh iya. Ya. Iya Pak. Oke ya, sambil kita nunggu, kita mulai saja karena ini sudah waktunya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Baik, ini adalah mata kuliah kajian software ya, pertemuan yang keempat ya, tutorial yang keempat. Pada tutorial yang keempat ini kita akan bahas terkait dengan perangkat lunak atau softwarenya ya. Nah, itu sudah Bapak sharekan di e-learningnya ya, nanti bisa di download ataupun dibuka ya, nanti kita diskusikan bersama. Nah, terkait dengan perangkat lunak ini, kita nanti akan mendiskusikan dua hal yang harus kita kaji bersama. Pertama adalah perkembangan perangkat lunaknya ya. Jadi secara softwarenya nanti kita akan coba kaji bersama ya, sesuai dengan apa yang ada di modul. Kemudian jenis-jenis perangkat lunaknya. Nah, itu mudah-mudahan dalam waktu 2 jam ya, kita bisa mendiskusikan itu ya, dengan contoh-contoh dan logika-logika yang mungkin bisa ditambah. Selain dari model UT juga ada pengembangan-pengembangan yang akan kita diskusikan bersama. Nah, kalau kita bicara perangkat lunak atau software ya, ini adalah bagian terpenting dari komputer ya. Karena kalau ketika kita berbicara teknologi informasi komputer, itu kan ada minimal ada 3 sebenarnya yang pentingnya itu hardware-nya, software-nya, brainware-nya gitu kan. Kemudian masih ada ditambah sebenarnya untuk tempat penyimpanan. Tapi biasanya 3 ya gitu, hardware, software, brainware. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan hardware-nya ya. Hardware sudah kita diskusikan bersama bagaimana kita mengelompokkan peralatan komputer ya dari yang sebenarnya kita sudah tahu ya. Sebenarnya kita sudah tahu semua komputer itu apa saja yang kita lihat ya, tetapi kita mengelompokkannya gitu kan. Jadi kita sudah pernah lihat keyboard, sudah pernah lihat mouse, sudah pernah lihat monitor dan yang lain-lain, tapi mengelompokkannya itu yang mungkin kita memahami itu. Nanti ada yang input, ada yang output, ada yang proses. Dan itu kemarin kita sudah bahas bersama ya. Bahkan yang input itu ada yang manual, ada yang elektrik. Kalau keyboard itu manual, kalau elektrik misalnya scan barcode dan lain-lain ya. Nah, nanti itu yang sudah kita bahas ya. Kemudian juga hardware-nya yang prosesnya itu ada CPU ya, di dalamnya ada RAM, ada motherboard, ada memori, ada power supply, ada hard disk, kemudian floppy disk, semuanya kita sudah bahas. Kemudian juga yang outputnya ada monitor, ada printer. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan softwarenya. Jadi perangkat lunaknya sebenarnya apa saja yang ada di dalam perangkat lunak ini ya. Nah, kalau kita lihat secara umum ya, sebelum kita masuk di materi nanti, lihat secara umum komputer itu kan kalau kita beli komputer ya, biasanya kita di toko komputer, kadang-kadang di toko itu ini ya, Pak tunggu sebentar, saya install dulu aplikasinya gitu ya. Nah, install dulu laptopnya, kami install dulu gitu kan. Karena memang waktu dibeli itu komputer laptopnya masih kosong ya. Jadi masih buka bungkus, bahkan
baru di apa ya, dirakit gitu ya, artinya disiapkan, dibuka ininya ya, apa baru buka segel gitu, bahkan baru buka segel ya. Oke, ini ada yang masuk lagi, Dimas ya. Uh, Adriansa ya, Adriansa, oke. Adriansa ya. Ya, sudah 2 orang ya, Sulastri dan Ardiansa. Itu ya, jadi ada seperti itu ketika kita masuk, kemudian kita beli komputer. Nah, orang toko bilang ini apa, komputernya kami install dulu katanya gitu kan. Nah, itu sebenarnya install itu proses memasukkan softwarenya itu ya. Oke, ini apa ya, Siti Wardah ya, udah masuk ya. Nah, jadi kita nunggu sebentar ya, mungkin ada sekitar 15 menit apa setengah jam ya, bahkan ada yang sampai 1 jam. Nah, pertama kali nanti kita akan bahas di sini ada nanti OS ya, operating system. Yang kita tahu selama ini cuma 2 itu ya, ada OS, operating system ini ada yang Windows, ada yang Linux ya. Nah, kemudian yang lain-lain juga ada, tapi yang familiar itu Windows ya. Nanti kita software Windows itu kita akan bahas juga di materi ya. Nah, itu akan kita kayak gitu ya, nanti laptop ini kosong, kemudian diinstal Windows-nya, nah, baru kemudian ada layar ya, ada layar dan ada program-program sederhana. Di situ ada Explore, ada mungkin ada yang sebagian yang sudah, karena sudah termasuk misalnya ada aplikasi yang sederhana, ada Paint, ada apa. Nah, baru kemudian ada pen, ada apa ya, mungkin kamera sudah ada sebagian ya, tapi baru kemudian kita masuk lagi program-program apa ya, aplikasi tambahan, Microsoft Office, kemudian apa ya, Photoshop, yang lain-lain. Nah, itu semua termasuk di dalam software. Nah, dalam kesempatan ini juga hampir sama dengan hardware kemarin, kita ingin mengelompokkan mana nih yang softwarenya. Ada yang OS, ada yang aplikasi gitu kan, ada program sistem aplikasi nanti apa saja. Nah, itu nanti kita di yang kedua ya, itu di sub kedua kita akan jenis-jenis perangkat lunak itu apa saja. Nah, ini sebagai bahasan awal seperti itu ya. Tapi sebelumnya kita akan mengkaji masalah perkembangan perangkat lunak ini ya. Nanti era apa saja perangkat lunak yang akan kita diskusikan bersama. Oke, ini ada 4 orang sudah ya, ada Adriansa, ada Sulastri, ada Dimas ya, Dimas sudah ada ya. Oke, kalau kita kemarin juga sudah kita terkait dengan secara umum lah ya, ketika kita bicara komputer ya ada softwarenya dan ya teknologi ya. Teknologi, kalau orang bilang teknologi memang mengarahnya kepada komputer. Kalau dalam sejarah perkembangan perangkat lunaknya juga nanti seperti itu ya. Kita akan melihat dari komputer ini dari era melihat dari era softwarenya ya. Kalau kita melihat dari era secara keseluruhannya kan kemarin ada era mainframe ya, kemudian ada jaringan, ada era internet, kemudian era cloud computing ya. Jadi komputer sudah nyimpen di cloud, di internet, di awan ya. Data-data disimpan di sana. Nah, di software juga kita akan mempelajari era ya, mempelajari era. Oke, mungkin untuk ini ya, untuk bisa kita maksimal secara umum nanti kita diskusi bersama, tapi ini coba tampilkan ini dari Bapak juga bisa ada. Mungkin coba Bapak ingin cek salah satu ya, sampai screen share ya. Nanti kita coba download dulu yang dari materi ya, materi yang Bapak sampaikan. Kemudian kita bahas sekilas, baru kemudian kita diskusi bersama. Tapi mungkin coba dari sana ya. Coba Siti Wardah bisa ya? Siti Wardah, di era komputer itu nanti ada 4 ya. Secara umum nanti lihat di modul itu ada era pemula, era stabil, era
mikro, kemudian era modern ya. Nah, ini coba kita akan lihat secara ini ya, secara umum sebenarnya konsep era pemula ini era seperti apa, karena ini kan terkait dengan softwarenya ya. Coba Siti Wardah minta ini apa? Coba screen share dulu. Siti Wardah ada ya? Siti Wardah? Oke. Oke, coba buka halaman LMS-nya. Kemudian di slide kedua kalau salah itu ya, yang Bapak itu. Ya. Oke, di-download dulu ya. Ya, mungkin buka ininya LMS-nya, kemudian download. Kita akan coba kaji satu-satu per era ya, cara bersama-sama ya. Yang pertama nanti sebelum kita lihat di situ ya, ada era pemula atau pioner ya. Nah, ini juga terkait dengan ya perkembangan perangkat lunak itu juga mungkin seiring dengan perjalanan komputernya ya. Perangkat lunak kerasnya, kemudian perangkat lunaknya juga mengiringi sebenarnya ya. Ketika di komputer melakukan ada salah satu era jaringan ya, perangkat lunaknya juga itu berkembang mengiringinya ya. Mungkin ada program-program yang terkait dengan jaringan, misalnya bagaimana local area networking atau misalnya hotspot. Nah, itu juga kan mengiringinya ya. Oke, bisa terdownload enggak ini Wardah, Siti Wardah? Nah, ya oke. Era pemula, ini kalau secara sederhana pioner ya, artinya pemula pertama bagaimana software-software itu kemudian berkembang. Dulu awal-awalnya dia pada masa pemula ini ya dia hanya sambungan, kadang-kadang ya komputer masih ini katanya diartikan ketika era pemula ini ada sambungan antar kabel ya, antar kabel dalam komputer. Nah, itu dianggap sebagai era pemula ya. Jadi bahkan kalau kita ngelihat dari sejarah komputer, dulu komputer kan kadang-kadang terpisah ya. Misalnya ada motherboard dengan floppy disk terpisah, kemudian disambungkan gitu ya. Kemudian dengan hard disk, dengan power supply, dengan semuanya nanti sokat-sokatnya tinggal dipasang-pasangkan gitu kan. Tapi kalau sekarang kalau kita ngelihat komputer itu langsung utuh kayak gini ya, bahkan kita tidak tahu di mana CPU-nya, di mana ini, bahkan bentuknya tipis gitu. Nah, itu kan sudah mungkin era perkembangan. Tapi era pemulanya dulu ya dianggap masih ini ya, sambungan-sambungan gitu ya. Karena kemarin juga Bapak sempat kursus di ini ya, di teknisi gitu kan, bongkar komputer kemudian dipasang-pasangkan itu. Nah, itu artinya kan kalau dikatakan pada awal-awalnya ya, tahun mungkin 950-an ke bawah ya, 1950-an ke bawah itu ya sambungan dari kabel-kabel katanya gitu kan. Nah, itu ya kalau kita kaji lagi terkait dengan software ini. Software ini kan sebenarnya kalau dikatakan di dalam komputer ataupun ini ya, itu dianggap sebagai ruhnya sebenarnya ya. Komputer ini ketika diisi waktu pertama cuman diinstalkan operating sistemnya saja, kemudian bergerak, ya fungsinya mungkin hanya sebagai mesin ketik saja ya. Tapi begitu dikasih aplikasi scanner ya, aplikasi otomasi, aplikasi misalnya seperti sekarang ini ada Microsoft Teams, WhatsApp yang bisa koneksikan di laptop, di HP. Nah, itu kan seperti dimasukkan ruh gitu ya. Nah, jadi sebenarnya aplikasi itu sebenarnya ruhnya ya. Jadi bahkan orang bilang artificial intelligence gitu ya.
kecerdasan buatan gitu ya. Jadi kalau kita manusia dikasih kecerdasan natural intelligence dari Tuhan, nah sekarang ada pembanding kita nih, ada teknologi ya. Nah, teknologi, manusia bisa mengajarkan, manusia bisa memerintah, manusia bisa menyelesaikan pekerjaan. Nah ternyata teknologi juga bisa mengerjakan itu ya, karena dia dikasih kecerdasan buatan itu ya, atau artificial intelligence itu. Nah ini jadi ketika ruhnya dimasukkan di dalam komputer, maka komputer seperti punya nyawa gitu kan. Handphone dulunya hanya sebagai sebagai alat untuk nelpon saja gitu ya. Untuk nelpon ke orang, begitu dikasih scanner, dikasih WhatsApp, dikasih Facebook, nah sudah punya seperti punya ini dia ya, bisa dimaksimalkan. Oke, Siti Wardah sudah bisa terdownload? Bisa ya? Nah, masih baru HP-nya ya. Ininya bisa muncul enggak? Oke. Sepertinya sudah terdownload itu ya. Tinggal buka saja ya. Oke. Oke, baik. Ini ya. Coba kita lihat dari atas sekilas ya sebelum ke era ini ya. Ke era, ada 4 era itu ya. Era itu eh, ya perkembangan sejarah perkembangan perangkat lunak gitu ya. Ya kalau kita lihat pengertiannya, ya software dalam bahasa Inggris ya apa ya, perangkat lunak gitu ya, software yang istilahnya kalau kemarin hardware perangkat kerasnya ya, ini istilah umum yang kalau melihat dari sini kan sekumpulan instruksi yang bekerja untuk mengontrol sebuah komputer atau jaringan komputer ya. Kan dengan software itu kita bisa apa ya, mengontrol, karena kalau seperti sekarang misalnya sistem aplikasi ya, biasanya kalau kita kan kalau ngetik ya extensionnya formatnya Word misalnya kan, formatnya eh, PowerPoint, formatnya Excel ya. Tapi kalau dia sudah sistem aplikasi itu biasanya formatnya SQL gitu ya. Kalau dia perangkat SQL itu query ya, perintah gitu kan, perintah mengontrol eh, apa ya, tinggal kita sekali kita buat lalu kemudian dia secara otomatis memberikan perintah ya, sama seperti kita misalnya itu ke apa ya, apa kelebihan dari perangkat lunak itu yang begitu kita kalau ada SMS gitu ya, SMS dari mana, tetapi dia yang SMS sistem gitu ya. Begitu kita dia misalnya ya TH Bapak Ibu ini suruh ada undangan jam sekian gitu kan. Nah, begitu dia kita kirim terima kasih atas undangannya, komputer pun langsung membalas juga terima kasih sama-sama. Tapi dia secara ini ya, secara langsung dia membalas, padahal yang membalas itu bukan orang ya, sudah sistemnya. Kita membuat hanya pertamanya saja, tetapi secara komunikatif perangkat lunak yang sudah kita buat itu bisa memberikan balasan, memberikan apa ya, karena sudah tersistem itu. Nah itu ya, itu yang apa yang terkait dengan perangkat lunak. Kemudian kita lihat sejarah perkembangan perangkat lunak ya. Perangkat lunak sebentar ini, sepertinya ada nih. Oh ya, oke. Oke, mungkin bisa di ini ya, geserkan dikit yang tadi yang sejarah ya, sejarah sudah ya. Ini apa? Yang eranya tadi ya. Nah, kalau kita lihat dari apa? Dari apa ya, sejarah seperti Bapak sampaikan tadi, memang bergerak berdasarkan perkembangan komputer juga kan, eranya komputer nanti. Era pertama era mainframe kemarin ya, bahwa semua terkait dengan alat hitung disebut dengan komputer. Nah, ini juga mungkin era pioner, era dasar juga memberikan alasan ketika komputer-komputer pada awal 50-an ke bawah itu ya hanya sambungan-sambungan dari
perangkat lunak ini ya, sambungan dari kabel kemudian terkoneksi gitu ya, ada satu dengan yang lainnya. Nah, itu sebenarnya sudah kerja dari softwarenya ya yang bekerja. Berarti antara hard disk dengan floppy disk sudah tersambung. Nah, kadang-kadang kita kalau waktu mau awal menginstal OS itu sudah sudah ter di setting dulu dari awal. Nah, ini apa, layar monitornya, resolusinya dan lain-lain ya. Nah, itu ya. Jadi itu dimasuk di periode awal. Tapi mungkin coba kita lihat konsep secara sederhananya. Mungkin apa, Siti Wardah bisa bacakan yang satu itu. Nanti kita bisa kembangkan ya maknanya. Silakan Siti Wardah. Yang nomor satu tadi, era manual. Bentar ya. Ton, kecilkan nak suaranya nak. Ton. Silakan Siti Wardah. Era pioner ya, pemula ya. Oke. Silakan coba. Bentar ya. Lah, ya yang ada orang ya. Apton suruh kecil suaranya Apton. Apton. Apton kecilin suaranya. Ya, berarti ini ya, di era pemula ini seperti yang Bapak sampaikan, jadi masih berbentuk apa ya, berbentuk kabel-kabel sambungan antara yang satu komputer dengan komputer lain ya. Di sini ada digambarkan menggunakan puncet ya, apa nih, puncet card ya. Nah, kartu berlubang, kemudian penggunaan komputer saat ini masih dilakukan dengan secara langsung ya, sebuah program untuk sebuah apa nih, sebuah mesin untuk tujuan tertentu ya. Kalau kita lihat di ini ya, ini kalau di sekarang kan ada juga yang istilahnya sistem yang portable ya. Kadang-kadang kita ada oh ya maaf, ini ya suaranya ya. Oke, terklik tadi ya. Ya, jadi ini pada era apa nih? Era pemula, kabel antar kabel ya, kita maknai masih hubungan antar kabel dengan menggunakan ini ya, puncet card ya. Nah, itu kartu berlubang ya. Kemudian menggunakan komputer masih secara langsung ya. Di sini diceritakan bahwa sebuah program untuk mesin untuk suatu tujuan tertentu. Hasil yang sudah selesai diproses komputer berupa print out. Oke, ini kalau kita mau lihat mau melihat sejarah-sejarah ya, apa ya, bagaimana dari 2050-an ke bawah, yaitu tadi yang Bapak sampaikan, kadang-kadang memang sesuai dengan ini ya, sesuai dengan apa ya, perangkat lunak, perangkat kerasnya ya. Kalau dulu misalnya kita handphone saja kan udah berubahnya seperti itu ya. Zaman dulu pakai apa ini apa menggunakan wartel, kemudian ada komunikasinya masih apa ya, pakai pager gitu kan. Kita pesan, kemudian ada handphone, ada bergerak ya, aplikasinya juga ikut bergerak. Jadi telepon mungkin kemungkinan zaman dulu telepon masih
pakai ini ya, pakai kabel ya, pakai kabel. Kemudian kalau kita lihat zaman dulu di pinggir-pinggir pinggir-pinggir rumah kita ada kabel handphone ya, kabel handphone. Nah, lalu kemudian ya berkembang akhirnya kalau sekarang ya sudah tidak lagi pakai kabel ya, pakai wireless ya, pakai wireless dan yang lain-lainnya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi era dianggap sebagai era dasar, era pemula untuk berkembang untuk langkah-langkah berikutnya ya. Ya, kalau kita secara khusus mungkin melihat komputernya di internet, bisa ya kita cek, oh ini masa era pemula, ini contoh-contohnya biasanya bisa kita tampilkan itu ya. Tapi kan ini kita secara konsep saja. Oh, berarti intinya pada saat era pemula itu masih untuk menyambungkan antara satu dengan yang lain untuk menyampaikan aplikasi kita ini, kita terkoneksi ya pasti menggunakan kabel gitu ya. Jadi dengan terkoneksi antar kabel itu aplikasi antara satu dengan yang lain bisa terkoneksi ya. Nah, kalau sekarang kan sudah bisa menggunakan sistem aplikasi tertentu kemudian mengkoneksikannya dengan wireless ya. Ada aplikasi tertentu yang khusus yang bisa dikoneksikan gitu ya. Atau misalnya bahkan terinstall ya. Nah, kalau kita juga tidak tahu bagaimana misalnya ketika kita install GPS ya, dia bisa menunjukkan arah gitu kan. Kalau zaman dulu kemungkinan masih belum ya, mau nelpon saja kan kita antara rumah satu dengan rumah lain kan kabel dulu ya. Zaman dulu masih ada kabel. Kalau sekarang sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Sudah mungkin pakai satelit yang lain-lain. Oke, itu ya. Jadi intinya masih penggunaan banyak memaksimalkan penggunaan kabel gitu ya. Nah, yang kedua mungkin coba ini ya, kita ini aja ya. Nah, kira-kira di bukan dulu ya, di era stabil ini era yang pertama era yang era apa pertama itu? Era pemula. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Karena ini kan terkait masih awal mula pioner ya, bagaimana software itu akan berkembang ya. Kita misalnya menambah satu aplikasi di dalam laptop kita, tapi kalau untuk menyampaikannya terkoneksi masih secara jelas nyata kabel yang menjadi ini ya, yang menjadi kunci utamanya gitu kan, sambungan antar kabel gitu kan. Jadi masih istilahnya manual ya, manual. Ini kan kita bisa terkoneksi nih antara satu dengan lain, ini kabelnya terpasang gitu ya. Kalau sekarang kan sudah bisa ini ya, bisa dengan tanpa kabel. Nah, ada yang mau ditanyakan enggak di satu dulu nih sebelum kita masuk ke era stabil ya? Nah, oke. Ada nggak di antara ini Risa? Risa ada Risa? Nah, Risa ada nggak ini yang terkait dengan era pemula ini? Ada yang mau ditanyakan enggak? Era pemula adalah era awal software ya. Software bisa dikembangkan gitu kan. Kemudian dulu masih menggunakan kabel. Nah, itu eranya 50-an ke bawah ya. Tahun 1950-an ke bawah itu kita ya softwarenya dulu kadang-kadang kalau mau ini kan masih pakai ditandai dengan pemaksimalan kabel-kabel gitu kan. Ada yang mau ditanyakan enggak? Risa, suaranya ini ya.
Ada yang mau ditanyakan atau kalau memang tidak bisa ya? Risa suaranya hilang ya? Apa? Ini sinyalnya apa? Eh, ini ada Siti Wardah yang sudah hadir ya. Berapa orang nih Siti Wardah? Wardah, kemudian Sulastri ya. Sulastri. Silakan Risa, suaranya ini enggak? Oke. Ya, kalau memang belum ini ya, Risa masih ini, masih apa? eh Belum ada ini. Adimas Wahyu. Nah, terkait dengan era era pemula ini ada mau ditanyakan atau kalaupun tidak ingin nanyakan mungkin bisa menguatkan ya pendapat bahwa pada era itu era yang seperti apa gitu. Kalau mau nanya juga silakan. Sebelum kita masuk ke era yang era stabil ya. Silakan Ade Mas. Ya, boleh silakan. Hmm. Ya, oke. Baik ya. Terima kasih itu dari Adimas Wahyu ya. Kita salah satunya katanya ketika kita menggunakan di era pemula ada punch-card atau kartu berlubang. Nah, ini yang kita sendiri atau komputernya gitu. Oke, mungkin ini jadi ini ya. Memang dulu untuk komputer itu kan kadang-kadang eh, yang bisa yang bisa ada komputer biasanya satu lembaga gitu ya, satu lembaga ya. Lalu mungkin nanti di era-era berikutnya pasti berlari ke perseorangan. Kemudian apa ya? Kalau ditanya apakah sendiri ataukah komputernya yang mempersiapkan, ya ini juga mungkin menjadi ini ya. Mungkin kalau dia lembaga yang ini ya pasti di lembaga. Tapi mungkin kita secara ini apa ya, karena kita ini bicara panskat sementara kita belum tahu panskat itu seperti apa, mungkin kita bisa telusur dulu sedikit sebentar. Mungkin bisa Siti Wardah ya berlari ke Chrome dulu sebentar. Panskat ya, apa namanya tulisannya? Punch pancet panskat ya. Nah, ini kita bisa lihat dulu ya, panskat itu seperti apa sih sebenarnya? Kartu berlubang katanya ya di komputer. Kalau ada gambarnya ya, kalau tidak ada, karena kita ini kan menelusur sejarah, menelusur komputer, dan mungkin jangan-jangan ya Bapak juga kayaknya mungkin secara langsung belum melihat tuh panskat itu seperti apa. Nah, coba kita tulis saja situ. Punch chart. Bu, apa tulisannya? P U N C ya, U N ya, punch ya, D ada cutnya. Ya itu. Nah, seperti apa ya? Lihat di gambar atau apa ya, kita ngelihat dulu sebenarnya seperti apa sih pancet itu. Oh, gitu gambarnya ya. Kartu punch card ya. Ah, oh, seperti itu ya. Coba lihat geser. Nah, kita juga kan belum ini ya, belum itu kalau dimiringkan, dipulkan bisa nggak? Di apa? Screenshot. Di apa landscape, landscape. Ini handphonenya di landscape. Nah, kartu ya. Oke. Oh, miring ya itu gambarnya. Ah ya, oke. Itu kartu punch card ya. Nah, kalau kita makna lihat ke bawah, terus ke bawah. Oke. Kalau ngelihat dari gambarnya ya, kemungkinan bisa kita kalau kita di ini ya, kalau kita di komputer
kalau kita lihat di komputer, kemudian di alat-alat elektronik, itu ada namanya papan PCB ya. Nah, dulu sekarang juga ada. Kalau Bapak dulu sempat itu dulu sempat di musik ya, di alat musik itu ada di power. Orang bisa membuat power untuk sound, untuk apa itu dia merakit sendiri ya. Terus kita beli papan PCB. Papan PCB itu nanti ada alur-alur ya. Nanti ada untuk elko, ada untuk resistor, ada untuk apa. Nanti tinggal dipasang di sokat-sokat itu ya. Lalu ketika sudah terpasang kan dengan merek-merek sudah ada, kita beli itu bisa papan PCB-nya. Kalau kita di sini di komputer bisa saja motherboard ya. Motherboard itu berkemungkinan pengembangan dari punch card ini ya. Kalau dulu kartu ada gambar ya, kemudian ada lubang-lubangnya, mungkin bisa kabelnya disambungkan ke mana ya? Oh, ini misalnya ini antar ini lari ke hard disk misalnya gitu ya. Nah, mungkin disambungkan ke sana, tapi sudah ada tanda dari kartu ya. Sederhana, kalau Bapak memahami mungkin kemungkinan seperti itu. Jadi ada kartu. Nah, dari sini kita sudah dengan kartu itu kita sudah sudah ada skema lah istilahnya gitu ya. Karena di situ katanya kartu berlubang, kemudian nanti bisa yang lubang-lubang bisa disambungkan ke mana? Oh, ini ke listriknya, misalnya ke lampunya. Oh, ini ke speaker gitu kan. Oh, ini ke printer, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau ditanya siapa yang menyediakannya, ya kemungkinan di komputernya sudah ada ya. Sudah ada dari komputernya, mungkin sudah disiapkan. Kalau kita beli ini ada papan punch card-nya gitu kan. Karena kita tidak, kalau tadi dibilang menyiapkan sendiri, Bapak pikir kemungkinan kita tidak menyiapkan sendiri ya. Nanti dari situ sudah dirangkai ya. Tetapi sambungan kabel-kabel dengan yang ada di lubang-lubang papan punch card katanya ya. Nah, kita melihat secara utuhnya kita tidak tahu ya, tapi dari dalam gambar ini kita sudah bisa memaknai gitu ya. Kartu punch card atau IBR kartu Hollerith ini ya adalah selembar kertas kaku ya, yang untuk mengendalikan mesin otomatis atau data aplikasi pengolahan data, kemudian diwakili oleh ada atau tidak adanya lubang posisi yang telah ditentukan. Nah, jadi istilahnya kayak kertas yang agak keras sedikit. Nah, mungkin bisa juga tidak sudah didok, mungkin ya bisa tidak basah kena air, tapi dari berlubang ada di lubang-lubang, kemudian ada saluran mungkin. Oh, ini ke sini berarti ini ke speaker, ini kemana gitu ya. Nah, itu mungkin kita bisa memaknai seperti itu ya untuk punch card. Jadi kertas untuk aplikasinya sama seperti skema ini ya. Nah, kalau sekarang berkembang itu tadi motherboard tadi ya. Motherboard itu kan kayak papan kemudian ada papan PCB-nya, kemudian ada sokat-sokatnya ya. Oh, ini ke hard disk, ini ke floppy disk, ini ke ke sound misalnya, ini ke printer. Nah, itu sudah dari kertas kemudian meningkat menjadi papan PCB yang bisa kita solder, kemudian rekat ya ininya alat-alat seperti elko, resistor, dioda gitu ya dalam bahasa ini ya. Oke, baik, itu mungkin ya Adimas ya. Kita memaknainya seperti itu karena kita ya mungkin sekitar 50% lah kita mengenal sementara ini ya apa punch card itu ya. Mungkin kalau kita melihat di arsip ya, di arsip nasional mungkin ada papan punch card ini, kita lihat oh seperti ini gitu. Biasanya kalau kita praktek secara langsung lebih ini ya, lebih oh ternyata ini ada tulisannya gitu, ini kemana gitu ya, ada alurnya, alur untuk komputer itu ya, untuk aplikasi, untuk biar komputernya bisa tersambung, bisa menggunakan, menggerakkan dan yang lain-lainnya. Oke, baik, itu kita balik lagi ya Siti Wardah ke yang apa tuh?
Oke. Masih ya kuat ya itunya. Sinyalnya masih kuat ya. Anu, kartunya masih ada datanya kan? Ada peringatan tadi? Siti Wardah? Enggak. Tapi masih masih ada tapi ya. Masih apa? Habis tuh. Masih ya. Oke, kita balik lagi ke yang kedua ya, era stabil ya. Nah, kita akan lihat era stabil ya, era eh, apa ini yang sudah seperti apa ya? Kalau dulu kita pakai kabel papan apa kartu panskat, kemudian pakai kabel-kabel dan yang memiliki kemungkinan ada lembaga-lembaga tertentu saja ya. Mungkin perorangan mungkin belum bisa ya, biasanya di lembaga-lembaga pemerintah, lembaga usaha, dunia usaha, kantor-kantor ya. Nah, karena dulu komputer itu ya masih ini ya, awal-awal dulu ya. Bapak dulu pernah beli komputer Pentium 3 tahun 2005, 2005 lah kayaknya ya, untuk pertama kali waktu Bapak S2 itu. Eh, itu 3,5 juta, RAM-nya 128. Bayangkan aja 128 ya, kecepatannya kalau sekarang kan sudah 2 giga ya. Jadi RAM kecepatan itu 128. Jadi kalau kita mau ngetik itu ya agak nunggu dulu dikit ya. Nah, berputar dulu. Oke, jadi gitu kan. Terus dibeli lagi Bapak tambahin itu kan soketnya bisa disambur dua ya. Bisa 256. Nah, tambah ada lagi Bapak satu lagi 256. 256 itu agak kenceng dikit kan. Nah, baru ada yang 256 ada dua RAM-nya dalamnya. Jadi bisa cepatannya 500 gitu kan. Nah, lebih cepat. Nah, kalau sekarang komputer pasti di atas 1 giga semua ya RAM-nya. Kecepatannya itu kalau laptop aja ini yang Bapak ini sudah berapa ya, kecepatannya rata-rata di atas 2 ya, bahkan 2, ada yang 2 giga lah gitu ya, 2 giga, 3 bahkan ada 5 giga. Sehingga cepat jadinya ya. Jadi hanya lembaga-lembaga tertentu saja. Nah, sekarang era stabil ya. Nah, kita coba akan maknai era stabil ini sebenarnya era seperti apa terkait dengan software ya. Software. Nah, coba Anda Sulastri ya. Sulastri masih bergabung nggak? Atau ininya saja nih, Sulastri? Sulastri ada? Ya, ini ya. Kalau di ini kelemahan kelebihan kelemahan dari ini ya, kita sistem web ini ya, kalau bertemu secara langsung kan kita bisa langsung, kalau kayak gini kan kita mungkin sulastrinya ada tapi sinyalnya ya, atau juga memang mungkin ditinggalnya HP-nya kan kita tidak tahu ya, jadi tidak bisa memprediksinya ya. Nah, itu kelemahan dan kelebihannya. Sulastri bergabung ada di sini ada ya, tapi kita tidak bisa berkomunikasi kan. Oke, kalau gitu kita ya ini cuma ada ini ya, Sulastri, Adimas, ini Risa ya. Balik lagi ke Risa, ini tadi suaranya tidak jelas ya. Risa masih ini nggak? Suaranya jelas nggak? Ya, coba bacakan yang kedua ya, yang era stabil itu. Mm-mm. 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 Mm-mm.
Hmm. Ya, oke ya. Jadi era stabil ini era yang sudah mengenal basis data ya. Nah, kemudian juga komputer tidak lagi digunakan hanya untuk apa ya, peneliti akademisi ya di lembaga, bisa lari ke dunia bisnis ya, bisnis, kemudian dunia perusahaan, karena bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang aktivitas ada di perpustakaan atau dunia bisnis ya. Nah, kemudian yang paling penting di situ ada basis data ya. Nah, basis data ini, basis itu kan apa ya? Kalau kita lihat base, database, data kumpulan ya. Kalau kita lihat base camp, nah gitu ya, base camp, base apa ya? Kalau kita di dunia anak muda itu sekarang tuh ada camp, itu base camp slang itu kan base ya. Data, kalau ini database berarti data kumpulan ya, kumpulan anak slang misalnya, nah itu slanker ya, kemudian apa jadi dia base campnya gitu kan. Nah ini data juga ada basis data, jadi kita di data itu ada data berkumpul dalam satu tempat, kemudian satu saat kita bisa ambil gitu ya, satu saat kita bisa bisa transfer kemana saja gitu ya, dan tersimpan di dalam ya, bisa dalam hard disk, bisa dalam flash disk, bisa dalam CD-ROM ya, CDR ya, CDR-W. Kemudian juga, nah sekarang kan sudah pakai, nanti mungkin ada cloud computing ya, jadi kita sudah bisa menyimpan data di internet. Nah itu kan, tapi ini sudah ada basis data, sudah ada data itu. Kalau di bidang komputer itu kita sudah pakai Excel lah ya. Excel itu kita sudah bisa mengumpulkan data, apa ya istilahnya, dikelompokkan dengan rumus-rumus logika itu ya, nanti disimpan dalam satu tempat ya, kemudian satu saat bisa disebarkan gitu ya. Nah, kalau sekarang sih ya sudah ada yang pakai Google Form ya, Drive itu ada basis datanya kumpul di sana. Sama seperti kita misalnya Microsoft Teams ini ya, kalau kita kita rekam, nanti akan lari ke basis datanya, mungkin ke email kita misalnya kan. Oh ini di sini, nanti bisa saja kita upload lagi kemana, ke YouTube atau kemana, ke channel ya. Akhirnya di sana basis datanya. Jadi satu saat bisa diambil kapanpun. Nah itu sudah, eranya sudah stabil, udah ini ya, sudah menggunakan basis data. Nah, dan kemudian sudah meluas ya, bukan hanya di dalam bidang akademisi dan penelitian saja, tetapi juga di bidang bisnis ya. Karena dulu yang dianggap itu yang apa tuh, orang-orang akademik ya, akademik penelitian ya, penelitian saja yang digunakan untuk apa ya, meneliti misalnya di satu tempat, kemudian ditulis, diketik, disebar luaskan informasinya. Nah itu, tapi sekarang sudah bisa untuk aktivitas gitu kan, di masa itu berarti itu sudah 50-an sampai ke ya, 50 sampai 60 ya, 60-an lah, 60 70-an ya, kalau dipetakan nanti ada di modul itu, di 50 ke bawah, 50 60 ya, 60 70, 80 sampai 90, 90 sampai 2000 ya. Nah, 2000 itu sudah modern ya. Tapi ini berarti antara 60 sampai 70 ya, eranya itu. 60-an sampai 70-an sudah era stabil ya. Tadi 50 sampai ke apa? 60 itu masuk di era pionir ya, atau 50 ke bawahnya itu masih cikal bakalnya saja ya, masih masih akan merintis gitu kan. Ya walaupun nanti berderet dari masa di bawah 50-an itu ya, masih pakai kabel-kabel dan lain sebagainya, tapi sampai 60 sudah berubah menjadi era stabil. Oke, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, balik lagi ke Risa ya. Mikro ini coba Risa enggak apa-apa ya. Ini yang mengoperatorkan ini. Risa silakan.
Oh, Risa tadi sudah ya. Yang anu nih Siti Wardah ya. Siti Wardah yang operator ini ya. Siti Wardah silakan. Mm-mm. Hmm. Hmm. Ya, oke. Baik ya, ini di era mikro ya. Nah, mikro ini ketika komputer ya ini di era komputer ada itu. Pertama era era mainframe ya, kemudian era PC ya, personal komputer, baru era jaringan, kemudian internet, dan terakhir era cloud computing itu ya, kalau di komputer kan. Nah, sekarang di aplikasi juga dan era mikro itu sebarengan ya dengan era personal komputer ya. Jadi kalau kita lihat di komputer ada tulisan PC itu personal komputer ya, komputer. Jadi pada era ini sini sudah komputer sudah terpisah-pisah gitu ya. Ada eh, PC ini kan personal komputer satu dengan yang lain gitu kan, dan bahkan bukan hanya kalau tadi di bidang apa ya akademisi dan yang lain. Nah, ini sekarang pribadi juga, orang pribadi sudah bisa ini ya, sudah bisa memanfaatkan. Kemudian ada di sini era otomasi katanya gitu ya. Otomasi itu adalah sebuah sistem atau perangkat sistem ya, proses pengendalian secara otomatis dengan alat-alat elektronik ya, untuk apa, memudahkan atau bahkan meminimalisir ya penggunaan manusia gitu, aktivitas manusia. Jadi dilakukan oleh komputer, dan itu antara satu komputer dengan satu komputer lain gitu kan, ya bisa saling berkaitan dan bisa dikoneksikan dengan sistem otomasi, karena memang tadi yang disebut ada artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Ini yang di awal sudah Bapak sampaikan. Jadi kecerdasan buatan itu eh, kalau sekarang sih GPS itu ya. Jadi GPS itu kan ya semua aplikasi ya. Aplikasi ada WhatsApp, Facebook, kemudian apa itu sebenarnya di era mikro ya sudah mulai berkembang ya. Komputer mungkin bisa bisa lebih kecil ya, kemudian bisa perseorang bisa memiliki, kemudian dilengkapi dengan kecerdasan buatan ya. Kalau sekarang bahkan handphone itu adalah miniatur dari komputer juga, karena di handphone itu kan kita bisa semua itu. Nah, kayak gini kan, ini Siti Wardah pakai 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 handphone, tapi persis kayak komputer kan. Dia bisa screen share, bisa tampilannya apa, menggunakan Microsoft Teams ya. Jadi sebenarnya kita hidup di masa yang sudah ini ya, sudah apa, sudah milenial ya gitu, udah masa teknologi informasi ya. Kalau zaman Bapak kuliah dulu belum ada nih, mau manual itulah ya. Kalau kita mau kuliah manual, harus datang, terus kemudian apa ya, mengerjakan komunikasi dengan orang lain tidak akan bisa maksimal seperti ini ya. Paling paling telepon atau SMS ya zaman dulu ya. Sekarang itu coba bayangkan aja SMS, eh, mungkin sudah tidak ada lagi yang menggunakan SMS ya. Lebih cepat pakai WA langsung dilihat gitu ya. SMS tuh biasanya kalau kalau kita buka ini aja, buka mobile bank ya, bank Mandiri atau BNI atau apa itu, atau Bank Sumsel ya. Nah, itu ada verifikasi ya.
OTP gitu. Kalau kita masuk login, kalau kita mau transfer, verifikasi OTP. Nah, masuk dari situ SMS baru kita buka gitu ya. Atau misalnya kita buat Facebook kemudian mau dirubah loginnya, mau dirubah passwordnya, nanti verifikasinya ke handphone di SMS-nya gitu kan. Nah, ini sudah ini ya apa istilahnya apa ya, kalau sekarang sudah lebih kepada pemanfaatan yang itu tadi, kecerdasan buatan ya. Jadi kan kecerdasan buatan itu atau artificial intelligence itu lawannya ya ini natural intelligence ya. Natural itu manusia. Manusia punya kecerdasan natural dari Tuhan. Kita bisa mengajarkan, bisa menunjukkan arah, bisa menyuruh orang lain, bisa membantu orang lain. Nah, sekarang tugas-tugas itu beralih kepada teknologi karena teknologi dikasih kecerdasan buatan itu ya. Dia bisa menunjukkan arah, GPS ya. Bisa transfer uang ya, pakai mobile ya. Bisa bayar listrik pakai Dana, pakai Shopee, pakai belanja pakai Shopee gitu ya. Nah, itu semua adalah kecerdasan buatan dari aplikasi ya. Nah, itu sudah di era mikro ya, era ya itu kalau di situ sampai 80 sampai 90-an ya. 80 sampai tahun 1990-an ya. Bahkan mungkin kalau sekarang ya masuk di era modern itu ya. Nah, itu jadi era mikro adalah penyempurnaan komputer dengan munculnya PC itu ya, personal komputer yang ya bisa saja dari bentuk dari aplikasi lebih minim lagi ya, lebih bisa dimiliki bukan hanya di lembaga saja ya. Kalau dulu kan komputernya mungkin bisa saja sebesar ruangan yang ukurannya 3 kali 2 misalnya kan. Kalau kita lihat di sejarah komputer kemarin kan ada hard disknya sampai seperti itu, seperti tinggi badan kita misalnya kan. Nah, sekarang sudah bisa bahkan pindah ke handphone itu ya, pindah ke handphone sehingga bisa dibawa kemana-mana ya. Atau misalnya tab kemudian note notebook, ini komputer yang mini ya gitu ya, kayak laptop kecil lah ya istilahnya kan, tab ya. Oke, baik, itu di era mikro ya. Nah, sekarang yang terakhir era modern ya. Nah, mungkin bisa ini tadi ada Poppy ya, Poppy Sabrina ya, baru masuk ya. Poppy ada Poppy. Poppy Sabrina ya. Oke, kalau Poppy ini sudah 1, 2, 5 orang kita ya. Poppy Sabrina ya. Tadi yang izin tadi Sagita Agustin ya, yang sakit ya. Ada Poppy? Oke, kalau Poppy belum bisa nyambung ya, kita balik lagi ke Sulastri deh. Sulastri silakan, Sulastri minta ini yang nomor 4 ini. Terus kita bahas bareng ya. Sulastri juga gitu nyambung komunikasinya Sulastri? Ya, coba ini yang nomor 4 ya, era modern ya. Ini ada salah satu dari era perkembangan dari software ya. Ada era modern. Silakan.
Ya, itu terakhir satu. Oke, itu ini ya, itu nanti pengembangan dari era modern ya. Baik, ya terima kasih itu tadi di era modern ya, terutama sekarang ya. Nah, kita sekarang kan ada, mungkin bisa ditutup ya ini apa, Siti Wardah. Oh ya, makasih ya, itu sudah 4 era ya. Nah, kita bahas di era modernnya ini. Oke, Siti Wardah, boleh di, ya, makasih ya. Jadi, eh, apa istilahnya, kita masuk di era modern yang seperti sekarang. Komputer bukan apa ya, aplikasi software itu bukan hanya untuk mesin apa ya, untuk aktivitas kantor, untuk aktivitas apa tadi ya, masuk di dalam bisnis, tapi bisa dikaitkan dengan program-program dengan aktivitas lain ya, seperti tadi bisa bisa dia mengontrol apa tadi, bahkan AC gitu ya, AC, kemudian mesin cuci, kemudian pabrik apa yang lain-lainnya dengan pengendalian dari komputer. Itu di masa apa ya, modern sekarang ini ya. Jadi komputer sudah maknanya sudah meluas, sudah apa ya? Artinya kita bisa kenapa teknologi itu terus dikaitkan dengan komputer, karena komputer yang bisa melakukan kegiatan apa tadi yang komputasi itu ya, menangkap, menyimpan, memproses, menyebarluaskan informasi. Nah, itu ya. Jadi bukan hanya mesin ketik saja gitu ya, tapi ini bisa menyebarkan, bisa bahkan apa ya, ini semua program aktivitas bisa dikerjakan dengan komputer ya. Jadi pengendalinya itu komputer. Sama seperti kita misalnya sekarang ada kirim paket apa ya dari Indonesia ke luar negeri kemana itu ya. Jadi mengendalikannya sekarang pakai komputer kan. Artinya semua dikendalikan pakai komputer. Oh, ini cetak resinya kirim ke sana, barangnya ada, kemudian balik lagi ke apa, dikirim ke yang bersangkutan, nanti bayar di tempat. Nah, itu sudah semuanya aktivitas dilakukan dengan komputer ya. Nah, ini yang mungkin yang menjadi apa ya, di era modern aplikasi sudah menyebar ke bukan hanya untuk aktivitas kerja saja ya, tetapi semuanya ya, semua aktivitas bisa dikendalikan dengan komputer ya. Nah, komputer kemudian meminiatur ke handphone. Nah, bayangkan aja di handphone kita sudah bisa semuanya itu ya. Kita mau belanja sudah bisa. Shopee, apa ya, Bukalapak sudah ada aplikasinya. Kita mau bayar listrik, bayar apa, pakai Dana. Pakai ini nyebutkan produk ya. Pakai ini apa, mobile banking. Semuanya bisa ya, mau bayar pajak, mau bayar bayar apa ya, bayar paspor ya, bayar paspor nanti. Kalau kemarin Bapak bayar paspor itu 250 ya, langsung ke ATM ya, atau bisa dari mobile banking gitu kan. Kemudian kita mau makan, GoFood ya, mau Gojeknya kalau mau pergi kemana ya. Jadi, nah itu teknologi telah mengubah ya, mengubah semua apa ya, aktivitas ya, komputer terutama ini kan, itu semua juga dengan komputer artinya kan, dikendalikan, ada program. Bahkan kita kalau di apa ya, di sekarang ini kita kadang bingung ya, orang-orang kadang kita tidak percaya gitu kan, ini aktivitas di komputer juga malah justru apa ya, apa menghasilkan penghasilan yang apa banyak gitu ya. Jadi kadang-kadang orang kayak artis-artis di kota besar itu ya, dia buat channel aja sudah ini ya. Kayak kalau kita kemarin Bapak dengar itu apa tuh, di Deddy Komposer ya, dalam 1 tahun 4,8 triliun penghasilannya dari YouTube gitu gitu, gitu aja kan. Nah, kita
Nah, orang itu pengendalian dari ini kan, di komputer, kemudian buat channel, kemudian upload, akhirnya dapat penghasilan seperti itu. Yang lain-lain juga ya. Sekarang malah orang-orang sudah bisa menghasilkan penghasilan yang lebih luas lagi. Bahkan kita apa ya? Kita dengan adanya aplikasi komputer ini, kemudian diciptakan dengan aplikasi-aplikasi baru di dunia baru sekarang ini, seperti Gojek misalnya ya, Gojek atau GoFood. Nah, ini kita menyebutkan merek ya, tapi karena ini contoh nyata jelas gitu kan. Jadi telah merubah ini ya, merubah budaya, merubah di masyarakat. Kalau dulu mungkin ya orang dengar pekerjaan ngojek itu pekerjaan yang paling, katakanlah paling hina lah gitu ya. Oh, ini kerjanya ngojek gitu ya. Tapi sekarang coba banyak sarjana, banyak mahasiswa, banyak ini kita kerja itu, tapi justru mereka merasa bangga gitu ya. Merasa bangga karena merasa terhormat kerja itu ya. Coba bayangkan aja kita eh dengan rekanan dengan yang Gojek itu ya, misalnya kita ada di Gokar misalnya mobil ya. Nah, mobilnya tidak kelihatan seperti ojek gitu kan, karena memang mobilnya platnya hitam gitu kan. Kemudian ya jemput di pinggir jalan ya, seperti teman ini aja gitu kan. Mampir stop mobil, kita masuk, berjalan, diantar kita. Jadi dia ngerasa bahwa pekerjaan itu juga sudah terhormat gitu ya. Kalau dulu ya kalau jadi naksi ya malu gitu kan, istilahnya. Banyak orang yang malu gitu kan, mau ngojek mau apa. Tapi sekarang, nah itu karena teknologinya, karena udah pakai aplikasi-aplikasi yang modern sekarang, nah, orang sudah justru malah bangga ya. Mau jualan juga dulu malu-malu, sekarang malah pakai jual online ya. Nah, itu sudah di era sekarang yang karena ada aplikasi-aplikasi yang baru, dan orang sudah ngerasa bahwa ini sudah eranya. Kemudian kita juga tidak merasa dihinakan ya dengan pekerjaan itu, bahkan hanya sebagai sampingan ya. Ada orang mahasiswa, coba bayangkan ya, banyak mahasiswa yang pulang kuliah ya sambil ngojek lah, kata Gojek gitu ya, pakai Gokar. Terus ada lagi yang sekarang yang baru-baru banyak ya. Nah itu tanpa ada ini ya, justru malah sampingan saja, kuliahnya tetap berjalan, kemudian penghasilan dapat untuk nambah-nambah gitu kan, bahkan bisa untuk hidup ya. Bahkan kalau mau ditelusur itu katanya penghasilannya ya, kalau kita benar-benar itu sampai maksimal ya, maksimal berapa gitu kan. Nah, ini semua kan karena memang ada perkembangan aplikasi yang di modern sekarang ini. Jadi orang bisa membuat ya tadi ya, merubah budaya, merubah karakter, merubah semuanya ya. Jadi kita sudah hidup di masa yang era modern sekarang ini ya. Nah, makanya orang diklasifikasikan era PowerPoint 4.0, sekarang ini 4.0 ya. Nanti 4.5 itu, atau mungkin sekarang masuk 4.5, 4.6 mungkin nanti ya, kita yang ngerjakan semua adalah robot misalnya. Bisa saja seperti itu ya. Hal-hal yang seperti itu yang dianggap dulu mustahil ya. Nah, sama seperti zaman Bapak dulu, kok mana ada ya kita misalnya mau televisi masih sedikit kan, radio zaman Bapak dulu masih radio ya. Nah, tahun 93 90-an lah gitu ya. Nah, kalau mau ada hiburan pun cuman radio itulah ya. Radio paling, televisi satu kampung paling ada 2 orang gitu kan. Nah, nonton ini ya hitam putih lagi kan. Nah, kemudian ini hanya suaranya saja zaman dulu ya. Oh, ini ternyata bisa sama gambarnya gitu kan. Dulu kan mustahil gitu kan. Nah, sekarang misalnya
Mungkin saja nanti zaman kapan itu nanti kita kalau ada orang goreng ikan asin ya, aromanya sampai ke kita misalnya kan. Ada orang jual minyak wangi di TV ya, orang ke kita gitu kan. Ada diciptakan satu alat misalnya di laptop ini ada untuk keluar asap misalnya kan. Nah, kalau dia aroma wangi keluar aroma wangi gitu kan. Nah, itu kan mustahil ya, tapi kemungkinan saja nanti satu saat bisa ya dengan aplikasi-aplikasi yang baru ya. Nah, itu di modern ya. Kalau misalnya sekarang aja sudah berubah ya dari televisi yang sekarang orang sudah beralih ke channelnya sendiri-sendiri ya. Masing-masing punya channel sendiri ya. Ada orang yang para artis itu kalau kita lihat sekarang malah justru tidak lagi tidak lagi masuk di televisi, malah sekarang malah ikutan ada channel gitu kan, channel YouTube-nya. Jadi kayak talk show itu artis yang sudah memang dia terkenal sudah membuka ruangan sedikit ya tertentu, sedikit di desain seperti televisi di TV di studio gitu ya. Kemudian undang para pakar. Nah, akhirnya dia punya channel sendiri banyak ya. Kita lihat di Palembang saja Kemenak sudah ada channel TV Kemenak ya. Kemudian nah kalau artis-artis banyak ya, ada Sule, ada Andre, ada siapa yang di kalau dia di komposer tadi sudah ada. Kemudian siapa lagi yang ngetop ini yang memang dia membuat channel sendiri ya. Dan itu tadi ya, kita bisa menghasilkan penghasilan dari situ, dari iklan-iklannya mungkin ya, aplikasinya dari YouTube channel itu kan. Mungkin juga ada sebagian yang sudah membuat ya, kemudian bisa menyebarkan informasi ya. Tinggal dari kita aja, misalnya pendidikan ataupun hiburan atau yang lain-lainnya. Bahkan yang lebih luas itu ada mancing gitu ya, mancing-mancing di daerah-daerah kemudian diupload. Nah, itu banyak ininya ya, subscribe-nya ya. Kalau sudah 1000, nah itu bisa diverifikasi oleh pihak YouTube ya. Kemudian akan mendapatkan dari iklan itu ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi perkembangan era modern itu ya telah merubah semua ya, merubah semua dari segi sendi kehidupan lah ya. Oke, baik ya. Itu dari era perkembangan sejarah perkembangan software. Nah, ini konsep era secara umumnya ya, dibagi menjadi sejarah perkembangannya ada 4 era ya. Ada era pioner ya, kemudian sampai era modern ya, era mikro, kemudian era stabil dan era modern. Nah, di perkembangan sejarah komputer ada 2 ya. Kalau kita lihat di modul, satunya itu ada aplikasi softwarenya ya. Nah, di program aplikasinya. Nah, ini juga mungkin nanti dikembangkan di jenis-jenisnya ya. Tapi di modul itu setelah kita yang A-nya itu masalah era tadi ya, era ada 4, sejarah perkembangan perangkat lunaknya ya. Kemudian di B-nya itu ada program aplikasi. Nah, program aplikasi yang kita berkembang ya, yang berkembang di komputer ya. Yang pertama itu Office ya. Nah, Microsoft Office ini ada Microsoft Word. Nah, ini bisa, mungkin kalau Microsoft Word ini sudah tidak asing lagi ya. Pasti kita sudah menggunakannya karena untuk olah kata ya. Nah, itu Microsoft Word ya. Jadi aplikasi kalau kita lihat di modul itu yang pertama Microsoft Word ya. Nah, Microsoft Word ini untuk kalau di kantor-kantor pasti ya digunakan karena memang untuk olah surat ya, untuk olah kata. Kemudian juga biasanya kalau
aplikasi software di Microsoft Word itu ada yang paling penting di situ biasanya buat surat sambung ya, mail merge itu. Nah, surat sambung itu bisa menulis satu surat tapi kemudian dengan nama-nama yang berbeda. Kalau kita buat undangan suratnya satu. Nah, itu nanti juga coba dipelajari ya di Microsoft Word itu ada salah satu filenya surat sambung. Nah, ini kalau kita mau praktekkan mungkin bisa saja ya nanti kita buat satu surat kemudian nama yang berbeda. Nah, begitu kita print itu sudah copy bisa sebenarnya, tapi copy kan masih copy berapa kali gitu ya. Kalau ada 100 orang copy 100 lembar gitu kan, copy paste. Tapi kalau ini cuma ngetik namanya 100 orang, kemudian suratnya satu, begitu kita print, nah sudah 100 dengan nama yang berbeda. Nah, itu biasanya kalau secara nyata misalnya kita praktek ya, Bapak yang lain-lainnya mungkin bisa lah copy paste nulis sama yang lain, tapi terakhir Bapak kasih itu ya, yang terakhir biar ketika kita membuat satu surat dengan satu ketik tetapi dengan banyak ya 10 orang sudah 100 orang nah bisa bisa kelihatan bisa langsung jadi 100 gitu kan. Oke, yang kedua, mungkin ini kalau mau dilihat secara langsung bisa mungkin buka tadi kan dari PowerPoint ya, buka modul mungkin ya seperti tadi kayak buka di laman UTACID-nya saja ya. Kita akan lihat ada perangkat software, perangkat aplikasi ya, program aplikasi ada berapa itu. Nah, kita pengen lihat secara ini aja ya, pengelompokannya. Tadi sudah Bapak sebutkan satu ada Microsoft Word dan fungsi-fungsinya nanti bisa salah satunya buat mail merge gitu kan. Mungkin bisa diinikan lagi Siti Wardah tadi ya. Sekali lagi minta tolong bantuannya ya. Di ini saja di laman UT-nya saja ya. Karena kalau di PowerPoint itu kan minimal 2 mega ya. Bapak buat 2 mega itu hampir tidak seluruh ya, hanya berapa poin-poinnya saja ya. Ini akan kita lihat secara utuh itu di laman ininya ya. Laman pustaka UT-nya. Coba lihat ini Siti Wardah. Tadi sudah Bapak sampaikan ada Microsoft Word-nya. Sekarang Microsoft Excel-nya ya. Ya, Microsoft Excel. Siti Wardah masih bergabung? Halo Siti Wardah. Kalau tidak ada, Wahyu Adimas aja deh. Wahyu Adimas masih bergabung? Wahyu? Ini Oke, coba bisa screen share ya. Sebenarnya seharusnya ya kameranya muncul ya, jadi bener-bener hadir gitu kan. Ini oke lah, tidak apa-apa. Coba ayo Dimas coba screen share ya, screen share yang pustaka dari Microsoft Word. Bukan dari Chrome aja. Chrome atau dari Google-nya ya. Saya akan di situ kajian software ditulis, kajian software UT gitu. Saya akan nelusur dari sana aja ya, lebih lengkap. Kajian software. Coba ketik. Kajian software ya. Mastery. Ada ini? Ada Mas? Kajian software UT ya, kajian software UT, tapi buka ya semua ya sudah itu. Muncul ya? Modul gitu tulisannya modul ya. Kajian software modul UT gitu. Biasanya gitu. Muncul nanti pustaka, ada pustaka UT-nya ya.
Ya, itu yang atas ya. Asip 4316 betul ya. Coba. Poppy Sabrina ini sudah masuk ya, tapi tidak ini ya suaranya. Poppy Sabrina. Poppy Sabrina ya. Adimas. Oke. Bisa itu Wahyu? Adimas sudah teklik belum ininya? Yang kajian software, betul yang itu. Ada? Suara Wahyu Adimas ini ya, memang di mute ya, ke mute itu. Sinyalnya loading ya. Oke, baik, sambil kita melihat, ini Bapak, ini yang kedua itu Microsoft Excel ya. Nanti kita lihat konsepnya sederhana dari modul UT itu. Nah, Microsoft Excel ini kan yang mengolah tentang angka ya. Nah, tentang angka. Nah, biasanya kalau Bapak kalau praktek ya, ini praktek Microsoft Excel itu ada satu yang Bapak harus bisa di mahasiswa. Kalau yang lain kan mudah, misalnya buat kolom, buat penambahan, pengurangan, tapi logika ya. Nah, situ ada penggunaan kalimat logika. Jadi kalimat logika itu if ya. Kalau kita sama dengan, kemudian titik if, nah nanti dia muncul ada rumus ya. If itu logika, misalnya jika dia pegawai, nah misalnya nama ya, if nama misalnya Mulyadi, terus bekerja 30 hari, satu hari 10.000. Nah, maka kalau dia 30 hari, nah berarti kalau satu hari 100.000 misalnya. Kalau dia 10 hari, oh berarti 3 juta ininya ya, penghasilannya. Nah, itu kita tanpa harus ngetik satu-satu ya, tapi dibuat rumus dulu ya dengan rumus logika if. Nah, nanti tinggal buat nama, terus berapa kali dia bekerja, berapa kali dia alfa hadir, kemudian dengan sendirinya nanti gajinya bisa muncul gitu ya. Nah, itu biasanya digunakan di keuangan ya. Nah, atau kalau Bapak untuk mengisi nilai ini ya, nilai kadang bisa pakai if itu ya. Jika mahasiswa nama A kemudian dapat nilai 80, berarti nilainya A 80, nanti dibuat rentangnya saja, misalnya 80 sampai 90 sampai 100 A, 80 sampai 90 B, misalnya 70 sampai 80 sampai 79,79 lah ya, misalnya C misalnya kan, yang D misalnya 40 sampai 50, selebihnya E misalnya. Nah, itu bisa kita buat logika dengan rumus itu ya. If jika kolom ini nama siapa nilainya 87 misalnya, maka koma tanda kutip 2 dia A gitu ya. Koma lagi, if lagi. Nah, terus seperti itu, nanti tutup kurung ada berapa kali, di enter sudah jadi ya. Nah, itu untuk Excel ya. Bisa ketemu enggak Ardian Dimas? Ke bawah? Ke bawah ya, yang itu, yang ini nih, yang kajian software UT nih. Nah, yang 2 itu. Edisi 2 itu. Bisa? Nih ya, ini. Kajian software. Oh, bukan modul 1 ya, keseluruhan. Nah, paling atas ini ASIP 4316. Bisa? Kalau di sini hanya membaca saja ya. Sudah e-book UT-nya sudah ini ya, sudah ini pada sudah bagus ya, sudah ada e-booknya, jadi kita bisa memaksimalkannya. Bisa Wahyu Dimas? Apa sinyal ya? Oh, belum terbuka ya. Oke, itu
Excel ya. Nah, jadi kalau Excel itu manfaatnya kalau Bapak biasanya yang itu tadi ya, surat sambungnya ya, bukan surat sambung, surat apa istilahnya eh, logika ya. Nah, jadi kalau pakai logika seperti itu. Jadi kita ngetik satu satu program, satu apa aktivitas, tapi nanti yang lainnya tinggal hasilnya sudah komputer yang menghitung ya, itu di Excel bisa ya. Nah, sambil kita ngelihat ini ya, apa masih download ini si Dimas, bukan download ya, membuka saja itu sebenarnya. Tapi mungkin karena sinyal ya. Nah, yang ketiga PowerPoint ya. Nah, ini apa program aplikasi yang berkembang ya, PowerPoint. Nah, PowerPoint itu kan untuk nah seperti yang Bapak sharekan di LMS itu kan PowerPoint ya. Nah, PowerPoint itu biasanya kalau untuk poin-poin untuk laporan ya, kalau kita paparan, nah itu pakai PowerPoint. Nah, biasanya kalau Bapak praktek ya, PowerPoint itu Bapak kasih yang terakhirnya ada yang harus bisa itu apa insert link ya. Nah, link itu kalau dibuka PowerPoint nanti ada gambar kayak bola dunia, ada tulisannya link link gitu ya. Nah, artinya manfaatnya apa? Jadi biasanya kalau orang mau paparan gitu kan, itu kan sampai berapa halaman gitu ya, sampai berapa slide gitu ya, sampai ada sampai 100 slide misalnya gitu kan. Nah, itu kan karena poin-poin seharusnya cuma berapa saja gitu, tapi kita linkkan. Nah, jadi cukup misalnya satu lembar saja ya, paling banter 5 slide. Nanti kalau misalnya misalnya laporan laporan keuangan. Nah, itu kan banyak ya. Nanti kita blok saja tulisan laporan keuangan itu di slide yang keberapa. Nah, nanti sudah diblok, contreng yang link itu ya, yang link itu nanti dia lari ke misalnya di internet di komputer itu di halaman berapa halaman di folder apa folder laporan keuangan bentuknya Word. Nah, kita klik itu, begitu kita enter, nah masuk di dalam link yang PowerPoint itu. Nah, jadi hanya satu slide, begitu kita klik yang link yang tadi laporan keuangan, nanti dia langsung menelusur lari ke link menyambung ke laporan keuangan dalam bentuk Word misalnya kan. Nah, nanti baru dibuka. Di Word itu mungkin ada sampai 20 halaman. Nah, tetapi di Microsoft PowerPoint-nya cuma satu lembar, bukan satu lembar bahkan ya, satu baris ya, satu tulisan, satu baris saja gitu kan. Nah, nanti dia ada warnanya biru. Nah, itu bisa nanti dipraktekkan lah ya cara misalnya melingkan dengan PowerPoint ya. Nah, itu bisa bisa nyampe ke link kesananya ya. Nah, itu uh, dengan menggunakan apa link ya di PowerPoint. Nah, ya sepertinya sinyal ya, ini ada beberapa yang ini ini berarti 1 2 3 4 5 ya. Dimas masih kesulitan ya, Dimas ya? Oke, 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 mungkin ini tempatnya coba ya ada yang dekat. Siti Wardah, anu enggak? Masih bisa komunikasi nggak? Kalau misalnya tempatnya berbeda, kan bisa ini ya, agak ke kota dikit mungkin bisa sinyalnya lebih bagus mungkin. Dimas dan ini ya. Tadi Risa tadi aktifnya ini ya, kuat ya itunya ya, Risa. Risa bisa nggak? Oke, mungkin Wahyu Adimas ini dulu ya karena sinyalnya nanti mungkin bisa ini lagi. Coba screen share cepet nggak? Bisa Risa ya? Hah? Nggak bisa kebuka juga Google-nya? Google-nya?
Oke, Kak. Oke. Kalau ini siapa ini? Sulastri sama juga Sulastri. Sulastri sama juga ya. Bisa screen share nggak? Screen share ya, coba. Eh, oh, Adriansa tadi ya. Oh, belum belum. Eh, belum ini, belum bisa screen share-nya ya. Oke ya. Eh, kalau memang kesulitan, ini kayaknya tadi Ardiansa ya, yang ini ya, yang pakai laptop ya, Ardiansa ya. Ardiansa bisa nggak? Adriansa ya, Adriansa ya, coba bisa screen share nggak? Oke ya, sambil Adriansa me apa screen share ya. Tadi sudah PowerPoint ya. Jadi PowerPoint paling Bapak itu ya ketika eh, apa memaksimalkan PowerPoint yang link itu. Kalau yang selebihnya bikin slide, bikin desain, bikin apa animasi mungkin bisa ya, bisa. Tapi yang link itu penting karena kalau begitu paparan nanti kita ya hanya memerlukan beberapa slide tetapi semua laporan-laporan itu sudah bisa kita kita gabungkan ya, kita linkkan dengan itu ya. Bisa Dimas di siapa Ardiansa ini ya, Ardiansa ke Chrome-nya ya, ke Google-nya. Oke, ke Google-nya bisa buka dak ini sama seperti ini ya. Di gelombangnya memang beda-beda ya desanya ya. Bisa itu Ardiansa? Oke, sambil Ardiansah apa nanti kajian software UT gitu ya. Kajian software UT nanti di pustakanya itu kita coba buka dari sana. Yang selanjutnya ada Microsoft Access ya. Nah, Microsoft Access ini eh, Microsoft Access ini sudah bentuk basis data ya. Nah, kalau dulu Bapak sempat itu di mana ya sebelum pindah ke dosen ya di Win di tutor di apa di administrasi itu di masalah akademik ya akademik dulu pakai pakai Microsoft Access ya. Nah, jadi program akademiknya itu pakai program Microsoft Access. Nah, itu sudah bentuk basis data ya. Jadi kalau kita apa aplikasi ke masalah akademik dari nilai dari apa kehadiran presensi kehadiran kemudian yang lain itu pakai Microsoft Access zaman dulu ya sebelum ada sekarang sudah sistem website bisa Ardiansa Ardiansa nah kalau sekarang kan sudah pakai aplikasi ya kita sudah ada tutorial UTACID kita sudah ada pakai apa LMS ya pakai apalagi praktek UTACID kemudian yang lain-lain itu sudah basisnya website kalau dulu dia basisnya Dockstop nah itu Microsoft Access itu dia Dockstop ya jadi kita sudah diprogram aplikasinya kemudian ditampilkan Dockstopnya di ini apa nah itu kemudian kita tampil ya sudah bisa kita input data ya nilai mahasiswa input yang lain-lainnya nah itu bisa ada basis datanya. Nah, Microsoft Access itu di basis data ya. Nah, kemudian ya banyak ya selain akademik juga mungkin yang lain-lainnya ya, misalnya masalah keuangan dan yang lain-lain pakai Microsoft Access. Tapi kemudian kalau sekarang sudah basis webnya. Ya kelemahannya karena dia sistem dockstop ya, dockstop kan tidak bisa ya di webkan gitu ya. Jadi kalau mau di webkan dia harus migrasi data lagi kan. Karena
dia aplikasi yang diinstalnya kan. Tapi kalau dia basis website itu dia numpang bukanya kan pakai Mozilla saja, sebenarnya programnya ditaruh di D gitu kan. Akhirnya kita tidak ini ya, tidak ada kesulitan untuk, kalaupun dia programnya C-nya rusak, komputer di D-nya belum tidak ikut rusak ya. Nah, kalau dia Microsoft Access diinstalnya di C, nah, sudah begitu komputernya rusak kita tidak bisa karena dia sudah sistem desktop ya, kecuali mungkin didesain seperti apa. Tapi itu zaman dulu Access sudah keren ya. Nah, ini aplikasinya sudah pakai Microsoft Access gitu kan. Tahun ya mungkin sekitar di tahun 2000, mungkin 2010-an lah ya, 2000 sampai 2010-an. Nah, itu pakai ini ya. Tapi sekarang sudah pakai aplikasi yang sudah basis website ini ya, sudah pakai MySQL, kemudian PHP MyAdmin ya, kemudian bisa dikoneksikan di internet kan. Tidak bisa ya, Adian saya. Oke. Nah, kemudian aplikasi yang lainnya Microsoft Outlook katanya. Ini kalau kita bisa kalau kita lihat di Microsoft Office itu muncul semua ya. Ada Microsoft Publisher, Microsoft Outlook ya. Outlook ini kalau di sini Microsoft adalah sebuah program personal information manager ya, dari Microsoft. Bagian ini Office Suite. Nah, ini jarang digunakan ya. Tapi yang mungkin yang digunakan sering itu ada Publisher ya. Publisher itu bisa untuk membuat sertifikat misalnya. Tapi ini yang sederhana ya. Nanti sebelum ada Photoshop dan yang Corel Draw misalnya kan. Nah, itu pakai Outlook ya. Pakai Publisher ya. Nanti membuat sertifikat sudah ada form-formnya, tinggal ketik saja namanya gitu. Tapi masih sederhana ya. Tapi kalau yang lebih tajam lagi pakai Photoshop atau Corel Draw ya. Sebenarnya kalau sederhana kan kita, kalau tentang gambar ada Microsoft Paint itu ya. Nah, aplikasi Microsoft Paint ini bisa untuk gambar ya. Nah, kemudian Microsoft Photoshop ya. Nah, Photoshop ya, ini program-program aplikasi ya, Photoshop. Nah, ini kita bisa download secara gratis ya. Tapi kadang-kadang ada trial ya gitu, ada mungkin sebulan nanti diinstal lagi. Tapi ada yang ya tinggal beli saja ininya ya, tinggal beli saja program aplikasinya. Kadang-kadang cuma 10.000 bisa ya kita beli, atau download di internet yang free yang tidak ada ininya ya, tidak ada. Ataupun misalnya kadang-kadang dia mencari serial numbernya ya, kita cari ketemu biasanya ya. Atau ada yang memang di free kan. Nah, itu tinggal kita mencarinya saja di Photoshop ya. Nah, Photoshop kita untuk mengedit-edit gambar ya. Nah, kalau kita di kampus ya, kita lihat di depan-depan kampus ada cuci cetak foto itu ya, cuci cetak foto. Nah, itu pakai aplikasi Photoscape ya. Nah, dari Photoshop nanti sudah jadi kan, nanti nyetaknya pakai Photoscape gitu ya. Photoscape 2x3, 4x6 gitu kan, dengan 3x4 ya. Terus sampai kalau kita cetak ya pakai itu ya, aplikasinya Photoscape ya. Nah, program aplikasi softwarenya Photoscape. Nah, itu bisa di download juga di internet ya, aplikasinya bisa ya. Nah, kalau kita mau desain-desain, ada foto-foto, ada bingkai-bingkainya ya. Nah, bisa juga pakai Photosyn itu ya. Photosyn yang secara gratis nanti bisa itu di-download di internet ya. Atau kita mungkin bisa beli aplikasinya kalau di Palembang sini banyak ya, ke Carrefour aja, di tempat toko komputer. Nah, itu banyak berjajar yang walaupun itu bajakan tapi ya harganya cuma 10.000 ya. Kalau Bapak dulu sering waktu awal-awal mau ini ya, untuk OS operating system, kemudian Photoshop ya, beli di sana dulu ya. Kalau sekarang sudah tahu bisa download di internet, ya udah download di internet saja gitu kan. Oke, itu ya. Kemudian ada Dreamweaver ya.
Nah, ini Adobe Dreamweaver ya. Dreamweaver ini adalah aplikasi untuk pemrograman ya. Kalau kita PHP My Admin, itu kalau sederhananya dulu sebelum ada Dreamweaver itu ada namanya Notepad ya. Nah, kalau kita lihat di komputer ada Notepad. Nah, itu bisa untuk, karena dia berbentuk angka-angka saja ya, berbentuk kode-kode ya, kode-kode. Tapi kalau di Dreamweaver ini, kalau kita buat kotak, ya tinggal ada pilihannya mau kode apa mau gambar gitu kan. Kita buat kotak, tapi begitu kita diklik kode, dia kode yang munculnya. Nah, nanti kalau orang-orang programmer, dia sudah tahu ya, misalnya kode warna F crash berapa gitu ya, kuning, merah, hijau. Nah, tapi kalau sudah pakai Dreamweaver, dia sudah pakai ya sudah klik warna hijau gitu kan, warna merah kita tidak jadi kesulitan. Itu Dreamweaver ya yang ketujuh. Kemudian ada Adobe Flash ya. Ini Adobe Flash ini kalau di sini diartikan mikromedia ya, adalah salah satu perangkat lunak komputer yang merupakan produk unggulan Adobe System. Ya apa ya, Flash kalau kita mau nyetel video ya, nah, kadang-kadang kan kita kan harus punya aplikasinya ya, pakai ada misalnya pakai MPEG ya, atau misalnya pakai FLV kalau sekarang kan bisa, atau pakai misalnya ya program-program lain ya yang bisa kalau tidak ada programnya kita tidak akan bisa menghidupkan video ya. Audio juga seperti itu ya, MP3 misalnya kan. Nah, kan klik MP3-nya nanti baru kita bisa menghidupkan. Kemudian Adobe Reader ya, Acrobat Reader. Nah, ini biasanya PDF ya, ada PDF, ada malah sekarang ada yang lain-lain ya, ada DJU, ada apa itu program-program aplikasi yang bisa untuk membuka format-format nih. Kalau di handphone itu kita ya, kalau di handphone ini biasanya klik web apa ya, kalau kita mau membuka WPS ya. Nah, itu WPS itu sudah kena semua ya. Kalau tadi seperti mau membuka Adobe Reader itu pakai WPS. Kadang-kadang kenapa di handphone kita tidak bisa dibuka? Karena memang tidak ada aplikasinya, maka harus segera install ya. Kalau Excel-nya tidak ada, install Excel-nya. Microsoft Word-nya tidak ada, install Microsoft Word-nya. Atau cari yang gabungan ya, Excel, Microsoft Word yang gabung jadi satu. Nah, itu bisa ya. Nah, itu ya. Jadi kalau untuk program-program, ini sudah tinggal seperempat lagi ya. Program-program Adobe Reader, Dreamweaver, Adobe Photoshop ya, Acrobat, kemudian banyak ya, Google Chrome, WinRAR ya. Nah, WinRAR ini kalau kita mau, ini kan aplikasi juga WinRAR ini. Kalau kita mau ngirim data di email, nah itu bungkuslah pakai WinRAR ya. Nah, jadi kalau kita kan ada 10, misalnya tulisan ada 10, mau ngirim satu-satu kan banyak. 10 itu di blok, klik kanan, add WinRAR itu, add WinRAR, new WinRAR ya, atau add-nya, add gitu. Nanti dia dikumpulkan menjadi satu ya, dari satu folder dulu, terus kemudian klik kanan dijadikan satu folder. Nah, itu sudah berubah menjadi dibungkus ya. Nah, waktu kita buka ada 10 isinya di dalamnya. Nah, itu pakai WinRAR itu penting kalau kita mau ngirim email ya. Kalau kita filenya ada banyak, nah itu bisa kita menggunakan WinRAR ya. Chrome, Google Chrome ya tadi ya, untuk membuka pakai Google Chrome. Kemudian program-program bantu juga yang lainnya ada ya. Ada FLV Flyer, nah Winamp ya. Nah, kalau kita mau nyetel musik, Winamp. Nah, itu aplikasi yang tambahan ya, Winamp untuk ya. Kemudian ya, Window Media Player ya, FLV yang sudah tadi Bapak sampaikan tadi ya. Nah, itu yang ini ya, yang program-program aplikasi di sejarah perkembangan komputer ya. Oke, yang selanjutnya Adimas, oke, ini Adriansyah ada sedikit lagi ya, kita terkait dengan yang jenis-jenis ya, jenis-jenis perangkat lunak ya. Perangkat lunak yang ada yang sistem, ada yang
ada dua macam ya. Ada berbagai sistem operasi ya, jenis-jenis sistem operasi. Nah, ini mungkin kalau bisa ditampilkan dari, kalau tidak bisa dari pustaka tadi, dari yang program yang di LMS yang Bapak taruh di sana. Mungkin coba sekali lagi Ardiansyah, bisa nggak? Tadi sudah terdownload ya. Kita lihat sekilas saja. Oke. Bisa? Oh ya, dari sini aja. Jenis-jenis ya. Oke. Ini jenis-jenis perangkat sistem ini ya. Perangkat. Oke. Ini ada ini ya. Ada berapa macam jenis perangkat lunak ini ya. Perangkat lunak sistem ya. Nah, ini sistem ini biasanya kita kenal ada OS ya. Di sini program perangkat lunak sistem terdiri dari program pengendali sistem ya. Ini sistem kontrol program, yaitu perangkat lunak yang mengendalikan program perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya sistem komputer ya. Program pengendali sistem yang utama adalah sistem operasi. Nah, ini yang kita kenal dengan OS itu ya. Nah, di situ ada Windows ya, ada Linux. Nah, ini biasanya kalau ini laptop kita ini pakai Windows ya. Nah, sistem aplikasinya Windows ya. Nah, jadi Windows itu yang familiar ya. Nanti ada Windows 2000, bahkan dulu ada 97 ya, 2000 kalau Bapak dulu sempat itu ini. Millennium dulu ada ya. Kemudian Arabic. Nah, kemudian 2007, 2003 dulu ya, 2000, 2002, 2003, 2007, 2010. Nah, sekarang sudah mungkin 2013 sampai ada yang 2019 malah ya. Nah, itu perkembangan OS ya. Jadi jenis perangkat lunak yang sistem itu operating system adalah Windows ya. Kalau DOS ini dulu ya untuk aplikasi ya awal-awal dulu ya, sebelum ada Windows ini kita menggunakan DOS ya. Ini kalau Bapak dulu sempat mengalami nih. Jadi kalau kita kursus dulu ada DOS, ada WS, ada Lotus ya. Jadi kalau kita mau masuk komputer, ini komputer nih, hidupin komputer misalnya ya. Dulu laptop belum ada ya. Terus kemudian layar itu hanya berwarna hitam ya. Kemudian ada tulisan tanda slash ya, backslash yang tanda lebih kecil terus ada sama dengan kedip gitu aja warna putih ya. Nah, kalau kita mau ngetik, nah kita masukkan sistem DOS dulu ya, masukkan disket. Nah, masukkan disket, kemudian tulis DOS gitu kan. Nah, muncul ada tulisan warna putih, lembar warna putih. Nah, kita bisa ngetik di situ ya untuk kalimat-kalimat tertentu saja. Tetapi kalau kita mau ngetik itu disusul lagi dengan satu program namanya WordStar ya. Jadi DOS-nya sudah muncul. Nah, baru kemudian masukkan disket WordStar ya. Nah, nanti WordStar tulis WS ya zaman dulu, WordStar. Nah, nanti layarnya warna biru, kemudian tulisannya putihnya. Nah, gitu satu. Ngetiknya seperti itu zaman dulu. Nah, tahun 2000 masih ya. Bapak dulu diangkat pegawai itu 2000 ya. 2000 orang kantor itu ngetik SK itu sudah masih pakai WordStar ya, belum ada Microsoft Word sekarang ini ya. Nah, makanya dulu Bapak ketika selesai, karena dulu tidak dapat ya, pelajaran cuma DOS, WS, Lotus gitu kan. Akhirnya kursus lagi untuk tambahannya itu kan. Dulu sempat D1 gitu kan, terus komputer. Tapi ya itu belum ada kan, akhirnya WordStar sama Excel sama Lotus gitu, sama PowerPoint gitu kan. PowerPoint sama Excel sama Word. Nah, 3 itu satu paket ya. Nah, dulu 3 bulan lah itu kursus itu ya. Pengen bisa gitu kan. Kalau sekarang ya bisa pakai ya. Sudah pakai sistem aplikasi ya, sudah bisa ya, bisa lebih ini lagi, lebih sempurna lagi pakai Microsoft Word ya. Nah, unik Linux. Nah, Linux ini yang Bapak pernah ya. Linux ini biasanya untuk di server ya. Nah, kalau kita punya server,
install Linux ya. Ini kalau tidak salah Bapak ada yang pakai flash disk ya. Kita install laptop Bapak satunya ada yang pakai Linux ya. Bapak masukkan Linux diinstal. Nah, kemudian dia mirip ya, Word-nya juga ada yang mirip programnya, tapi karena memang familiar yang pakai Word ya kayak gini Windows ya. Tapi Linux ini dia tidak akan kena virus ya. Nah, kalau Windows ini ada kena virus ya, Microsoft Word-nya kena virus, kenapa? Kalau itu tidak ya. Makanya Linux itu biasanya digunakan untuk server ya. Nah, kalau kita kayak UT misalnya kan, kalau kita telusur pasti servernya menggunakan Linux ya. Karena Linux itu nanti kalau sudah terinstall hanya servernya saja ya, ada apa CPU-nya saja. Jadi tinggal dihidupin CPU, sudah gitu kan, ngidupinnya dari luar ya. Kalau sudah dibuat apa dibuat sistem ini ya, sudah buat websitenya, nanti dari luar saja, dan bahkan dia hidup terus ya, tidak mati-mati juga masih kuat ya. Nah, jadi kalau kita misalnya di server itu, ruang server itu kadang-kadang, kemarin Bapak lihat di Win ya, Win itu servernya satu ruangan ukuran 2x3, tapi AC-nya sampai ada 4 gitu ya. Nah, terus di dalam servernya juga ada dikasih blower lagi ya, kipas gitu kan. Jadi karena dia hidup 24 jam terus ya, bertahun gitu kan. Dan monitor tidak ada. Nah, tapi dia standby gitu kan. Nah, itu biasanya pakai Linux ya. Linux ya, programnya mirip-mirip juga. Oke, itu ya. Kemudian ini program pendukung sistem aplikasi. Jadi ada dua ya jenis-jenisnya ya. Nah, inilah yang kita sebut tadi, banyak tadi ya. Ada sistem aplikasi pendukung ya. Ada misalnya yang untuk mendukung utilitas sistem-sistem lain yang kecil-kecil, misalnya ada apa ya, mungkin sebagian yang kalau kita lihat ada Opera Mini, ada apa itu kan, itu juga mungkin yang bisa mensupport programnya, misalnya dari Microsoft Office-nya. Kemudian kayak tadi ya sudah disebutkan di jenis-jenis program tadi ya, itu masuk kalau di sini dikelompokkan ya, masuk di perangkat pendukungnya ya. Jadi begitu OS-nya, Windows-nya sudah terinstall, masukkan yang pertama biasanya Microsoft Office, baru yang lain-lainnya ada Microsoft ada Photoshop, ada Corel Draw, ada Dreamweaver, ada yang lain-lain itu ya. Nah, itu sudah masuk di dalam jenis-jenis program tambahan. Oke, baik, itu Adriansyah ya, Bapak pikir nanti dua yang lainnya bisa dibaca ya, tapi minimal ada dua ya, ada masuk OS 1, kemudian yang satunya program pendukung lainnya seperti ada tadi ada Microsoft Photoshop, Dreamweaver, dan yang lain-lain itu dari pendukungnya. Jadi pertama yang paling diinstal ketika aplikasi itu ya OS. Oke, mungkin itu dulu ya. Ini siapa? Adriansyah, mungkin bisa stop screen share-nya. Nah, secara keseluruhan begitu ya. Jadi kita sejarah perkembangannya, ini sudah 5 menit lagi ya. Sejarah perkembangannya dari dari eranya ya. Ada era tadi ya, era pioner, era ada mikro tadi, kemudian era stabil ya, sampai era modern. Kemudian jenis-jenis programnya tadi ada yang Microsoft Word, Excel, dan yang lain-lain ya. Kemudian jenis-jenis secara dikelompokkan secara sistem operasi ada dua. Satunya ada OS, operating system ya, terdiri dari Windows dan Linux lah ya, yang dua yang sekarang yang familiar. Kemudian jenis-jenis program tambahan lainnya ya, pelengkapnya itu ada ya, tadi jenis-jenis program itu dikelompokkan di dalam bisa saja nanti di Microsoft Office. Kemudian ada tambahannya lagi, ada Microsoft ada Photoscape, ada Photoshop, ada Photosyn, ada Corel Draw ya, ada kemudian ada juga yang program-program aplikasi seperti yang lain-lainnya ya. Misalnya kalau sekarang kita bisa ada kenal KineMaster ya, untuk mengupload ya vlog ya.
untuk mengotak-atik video misalnya kan FLV dan Casava untuk membuat piagam-piagam yang lain-lainnya ya. Bahkan bisa free di internet. Oke, itu ya. Silakan satu orang nanya ya. Silakan satu orang pertanyaan pada waktu 5 menit ya. Karena nanti jam 3 Bapak ada masuk ada praktek 1 ya. Silakan. Ada kelas tambahan jam 3 kelas praktek ya. Ini mungkin di kelas ini Bapak pikir sudah secara keseluruhan kita sudah memahami ya tentang software ini. Nah, silakan satu orang. Oke, Adriansa boleh. Adriansa silakan nanya ke Bapak ya. Sebelum Bapak tutup ya. Adriansa ada? Adriansa? Atau Wahyu Adimas deh. Wahyu Adimas ada? Wahyu Adimas? Kalau tidak ada, coba ini apa? Sekalian screenshot ya, screenshot untuk foto ya, untuk bukti kita hadir juga ya. Silakan dihidupkan kameranya. Kalau tadi boleh sembunyi, ini hidupkan dulu sambil apa? Satu orang ada yang nanya nih. Adimas? Oh ya, Ardiansa ada. Ardiansa silakan nanya ya. Satu aja dulu. Silakan. Ada waktu terkait dengan software ini. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Apa saja ya? Mulai dari jenis perangkat lunaknya atau dari apa tuh? Misalnya tadi sejarahnya boleh silakan. Kalau tidak nanti ya bisa juga kalau Bapak tidak bisa menjawab bisa diskusi bareng ya. Silakan Wahyu Adimas. Adriansa. Halo? Ini Siti Wardah ada? Siti Wardah ada? Wahyu Adimas itu suara bergerak ya, tapi tidak nyampe suaranya ya. Siti Wardah? Sulastri? Halo? Sulastri ada? Siti Wardah ya? Siti Wardah bisa itu ya? Ya, silakan coba tanya ke Bapak satu aja ya, silakan. Sulastri, boleh nanya apa saja terkait dengan software ini? Itu masih mute ya? Mute Siti Sulastri? Atau ya coba nanya satu pertanyaan ya terkait dengan software ini. Oke, baik ya. Software terdiri apa saja ya. Oke, tadi kita sudah sampaikan ini kan software kan perangkat lunak ya. Secara umum dipecah menjadi dua. Satu operating system ya. Nah, satunya perangkat sistem untuk operasional gitu kan. Nah, operating system ini ada dua tadi ya. Ada OS operating system, nanti ada Windows, ada Linux ya. Nah, dua itu yang ada juga yang lain-lainnya ya, tapi yang familiar sekarang dua itu ya, Linux dengan OS. Seperti Windows contohnya ini ya, Windows ya, kemudian Linux mungkin sebagian belum lihat ya, tapi coba lihat kalau di server biasanya pakai Linux itu. Yang kedua, sistem operasional tambahan ya, ada